Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon juru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mempawah, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam security akademik. Bersama saya, Desi Puji Lestari dari SDN 17 Jongkat dan rekan saya, Yulia Sultan Sadikin dari SMP Negeri 2 Cedodong. Sama, Hendriansa dari SMP Negeri 1 Sungai Tiung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hen. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabar Pak Hen? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini Pak Hen akan melaksanakan coaching ya? Ya Bu. Kemudian sebelum melaksanakan coaching, nanti saya ada sedikit bertanya kepada Pak Hen. Silakan Bu. Oke, baik Pak. Pertama-tama saya akan meneruskan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, apakah coach dan coachee sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan coachee merespon dan menjawab pertanyaan coach siapa? Iya. Dan jangan lupa, pertanyaan itu harus sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Iya Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Saya ingin mengembangkan inti coaching Bu. Kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi itu yang Bapak sebutkan tadi, apa sih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ada apa dalam kedua kompetensi itu Pak? Saya adalah orang yang perhatiannya sering terganggu Ibu. Ya. Sehingga saya harus berusaha bisa fokus dalam pembicaraan dengan coaching. Jika saya terganggu, tentunya sulit mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya. Oke, berarti saya harus mengamati kedua kompetensi yang tersebut ya Pak? Iya Bu. Oke. Apa yang Bapak harapkan dari coaching tersebut? Saya berharap saya lebih bisa mendalami pelajaran di modul 2.3 ini Iya. tentang coaching sehingga dalam kehidupan sehari-hari saya dapat menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Jadi sudah terbiasa Bu Desi. Oke, baik Pak ya. Nah, sekarang apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah saya siap Ibu. Baik, silakan dimulai ya Pak. Siap Ibu. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dwi. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sama juga Ibu baik juga. Begini Pak, ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Jadi saya itu ingin membahas tentang bagaimana cara supaya saya bisa meningkatkan hasil belajar murid pada pelajaran IPA. Karena menurut analisa saya, untuk capaian pembelajaran sebelumnya itu hasil belajar murid belum meningkat Pak. Oh, jadi Ibu ingin meningkatkan hasil belajar murid ya Bu? Iya Pak. Pada pelajaran kita. Baik Ibu Dwi, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita hari ini? Tujuan saya adalah menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu setiap murid, sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik dan memaksimalkan potensi mereka. Oh, jadi Ibu ingin agar hasil belajar murid meningkat dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu ya Bu? Iya, benar sekali Pak. Jadi pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan di kelas? Saya ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas agar saya dapat memfasilitasi kebutuhan individu murid. Dengan demikian, minat belajar akan meningkat dan murid akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Harapan saya hal ini dapat berdampak pada meningkatnya hasil belajar. Nah, menurut Ibu apa nih indikatornya meningkat hasil belajar murid? Menurut saya, indikator meningkatnya hasil belajar murid diantaranya adalah terjadinya peningkatan pada nilai tes sumatif. Ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman murid terhadap materi pelajaran.
Selain itu, kemampuan berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi akan meningkat. Murid mampu menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Menurut Ibu sekarang berada pada skala berapa nih Bu yang sudah Ibu laksanakan? Menurut saya, mungkin saya masih pada posisi skala nomor 6 kan Pak. Jadi yang Ibu inginkan berada di posisi berapa? Kalau misalnya idealnya itu 10, mungkin saya ingin mencapai level atau posisi 9. Wah, luar biasa. Baik, mari kita identifikasi Bu langkah-langkah konkret yang dapat Ibu ambil dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi apa yang telah Ibu pikirkan. Saya akan merancang RPP berdiferensiasi, di mana di dalam RPP tersebut akan terdapat diferensiasi pada konten, kemudian pada proses dan pada produk. Saya juga akan melakukan penilaian terhadap kemampuan atau pemahaman awal dari kebutuhan belajar setiap murid, sehingga saya dapat merencanakan dan menyusun materi pelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Saya akan membagi kelompok belajar berdasarkan tingkat pemahaman awal murid. Selain itu, saya juga akan menyediakan berbagai pilihan tugas dan aktivitas untuk mengakomodasi gaya belajar murid yang berbeda. Wah, rencana Ibu luar biasa. Bu Dwi, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu inginkan untuk melaksanakan yang sudah Ibu rencanakan? Saya berpikir mungkin 1-2 minggu, Pak. Gitu ya. Jadi waktu yang ditentukan 1-2 minggu ya. Apa komitmen Ibu untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dari penerapan diferensiasi ini? Saya berkomitmen untuk terus memantau perkembangan belajar setiap murid melalui penilaian formatif dan sumatif serta observasi secara berkala. Saya juga akan melibatkan murid dalam proses evaluasi dan meminta umpan balik dari mereka mengenai efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Iya, benar ya Bu. Terus dilakukan pemantauan ya perkembangan belajar murid dan dievaluasi efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu, siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini Bu? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberi masukan terkait RPP berdiferensiasi yang telah saya rancang. Dan saya juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dan dalam bantuan beliau dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus sekali Bu Dwi. Semoga nanti menurut Bu Dwi apa yang sudah didapatkan dari pembicaraan ke hari ini Bu? Dari pembicaraan ini saya mendapatkan ide bagaimana caranya meningkatkan hasil belajar IPA, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan memfasilitasi kebutuhan belajar murid akan meningkat minat dan pemahaman murid, sehingga akan berdampak pada meningkatnya hasil belajar. Alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan manfaat dari pembicaraan hari ini. Saya yakin dengan rencana Ibu akan dapat berhasil meningkatkan proses pembelajaran berbasis dengan kebutuhan murid sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jangan ragu ya Bu untuk meminta bantuan, saran dan pendapat dari saya atau dari teman lain. Ya Pak, terima kasih ya Pak bimbingan dan dukungan Bapak dalam diskusi kita kali ini. Sampai jumpa Bu Dwi. Semoga sukses dalam perjalanan Ibu dan meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya, sampai jumpa Pak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hen. Waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah, sudah ya tadi coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu Desi. Bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan coaching tadi? Wah, saya senang sekali Bu Desi Ya. telah bisa melakukan kegiatan ini karena bisa menjadi pendengar yang baik. Dan saya rasa Bu Dwi juga merasa terbantu setelah berbincang dengan saya. Wah, senang ya Pak Hen. Bagaimana Bapak menilai diri sendiri akan kompetensi yang sudah Bapak lakukan? Saya merasa kesulitan Bu dalam memilih pertanyaan berbobot. Oh, begitu ya Pak?
Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Karena saya kebingungan Ibu dalam mengajukan pertanyaan. Ya, merasa kebingungan saja Bu. Oh, baik Pak. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak Yan? Boleh Bu, silakan. Oke. Tadi saya melihat memang Bapak agak kesulitan dalam menggali informasi dari bumi untuk lebih dapat lagi menggali potensi-potensi yang ada di dalam bumi. Iya Bu. Saya juga melihat hal kompetisi yang dikembangkan itu masih dalam taraf skala prioritas. Misalnya dengan Bapak merasa kebingungan saat Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka Bapak artinya sudah melalui kompetisi yang lain, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif ya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya sih Bu, ternyata mendengarkan aktif dan kehadiran penuh itu sangat berkaitan ya Bu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Pak. Sekarang bagaimana tidak lanjut Bapak setelah melakukan coaching tadi? Menurut saya kompetensi coaching ini akan dimiliki apabila saya mempraktikkan coaching ini dalam kehidupan sehari-hari Bu. Betul sekali Pak, saya sangat setuju. Kemudian kapan Bapak akan melakukan percakapan coaching ini dalam kehidupan sehari-hari? Mulai hari ini Bu. Mungkin saya harus menggali apa yang dimiliki coaching ya Bu, agar mereka dapat menemukan sendiri apa sebenarnya yang mereka keluhkan. Iya, baiklah Pak. Jadi hasil observasi ini dicatat dalam form supervisi akademik ya Pak. Bisa menjadi bahan evaluasi, apa yang perlu ditingkatkan dan yang perlu dikembangkan lagi dalam diri Pak Hen, terutama dalam proses kompetisi coaching ya Pak. Baik Bu Desi. Baik, yang terakhir nih Pak Hen. Ya Bu. Apa yang Pak Hen dapatkan dari proses ini? Saya sepertinya menemukan apa yang menjadi kelemahan saya ini. Dan apa yang harus saya tingkatkan lagi dengan membiasakan percakapan coaching pada kehidupan sehari-hari Bu Desi. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan skala prioritas yang sudah dibuat Pak Hen sendiri bisa menjadikan target ke depannya. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini Pak Hen melakukan coaching supervisi akademik. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Hen. Ya, amin. Bu Desi juga selalu sehat ya Bu. Ya, ketemu lagi di lain waktu ya Pak Hen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.